Halo semuanya, selamat datang di Tour Virtual Exhibition 3.0 FKM UI. Sebelumnya, perkenalkan kita sebagai tour guide pada acara kali ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vela. Dan nama saya Audia. Nah, sebelum kita mulai turnya, kita harus tahu dulu dong, apa sih itu Exhibition 3.0? Kalau begitu, kita lihat dulu yuk posternya. Yuk! Nah, jadi Exhibition 3.0 ini adalah pameran karya seni yang dinaungi oleh Departemen Seni dan Budaya BEM FKM UI 2020 dengan tema self-love. Nah, untuk timeline acaranya, yang pertama ada talk show pada tanggal 1 Desember 2020, lalu ada virtual exhibition pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2020, dan bisa kalian akses di web Artstep. Lalu selanjutnya ada live tour virtual exhibition 3.0 pada tanggal 2 Desember 2020, tepatnya hari ini nih. Nah, yang terakhir adalah showcase pada tanggal 3 Desember 2020. Untuk filosofi logonya, di sini ada outline hati yang sedang memeluk, di atas heartbeat, dan di atas partisi. Jadi ini adalah tema self-love pada pameran karya seni pada Exhibition 3.0 ini. Dan semoga pameran ini dapat membantu kalian untuk menerima dan mencintai diri kalian sendiri. With Love Exhibition 3.0 FKM UI. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya, kita kan tadi sudah tahu nih, apa sih itu Exhibition 3.0? Kalau gitu, kita lanjutin ya turnya. Nah, untuk teman-teman, boleh banget nih kalau menemukan spot favorit di dalam exhibition ini, boleh banget untuk di screen capture, lalu dibagikan ke Instagram teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tag @exhibition.fkmui. Oke, lanjut deh kita. Nah, sekarang kita udah ada di lorong Something Special Inside. Nah, di lorong ini berisi kumpulan jejak pendapat bersama followers kami nih di akun Instagram @exhibition.fkmui mengenai perspektif hal-hal yang membuat mereka bahagia. Tapi dari tadi itu aku dengar suara-suara sama musik yang bagus banget nih. Vela sama teman-teman denger nggak sih? Iya nih, bener banget. Tadi aku udah denger kayak ada yang nyanyi, bagus banget sih ya. Siapa sih? Iya, Penasaran bener. banget deh. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, langsung tulis aja nih namanya di kolom Ya komentar. boleh nih Siapa sih teman-teman yang nyanyi? tebak-tebak kira-kira siapa sih yang nyanyi. Iya, suaranya familiar banget sih. Iya, Ini ya. udah pada penasaran nih, kayaknya langsung kasih tahu aja deh. Oke, boleh. Nah, untuk tahu deskripsi dari karya-karyanya, kita bisa langsung klik 2 kali ya, seperti Gemupon ini. Nah, jadi lagu ini adalah cover dari Aisyah Rizky Rahimullah, FKM UI 2019, dengan judul Sulung dari Kunto Aji. Wah, keren banget nih emang Aisyah ya. Iya, keren banget nih. Cukupkan ikatan, relakan yang tak seharusnya untuk. Cukupkan ikatan, relakan yang tak seharusnya untuk. Cukupkan ikatan, relakan Nah, kita tadi udah lihat kan beberapa perspektif dari teman-teman kita tentang hal spesial yang membuat mereka bahagia. Tapi kita juga jangan lupa bahwa hal yang membuat kita paling bahagia itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalian atau diri kita sendiri adalah hal yang paling spesial yang pernah ada yang bisa membuat diri kita bahagia. Itu. Bener banget, Odi. Kalau gitu langsung aja yuk kita jelajahi exhibition ini lebih dalam lagi. Yuk. Nah, yang pertama ini ada instalasi. Di dalam instalasi ini ada berisikan kata-kata yang mungkin bagi beberapa orang ini menyakitkan. Coba yuk kita lihat-lihat. Ayo.
Nah, teman-teman, walaupun kata-kata di sini menyakitkan, namun kata-kata ini bisa dikalahkan loh dengan rasa cinta yang besar pada diri sendiri. Betul banget. Nah, sekarang kita mulai masuk ke area seni 1. For your information nih teman-teman, jadi semua karya ini adalah hasil submisi dari mahasiswa FKM UI dan masyarakat umum. Nah, untuk karya yang pertama ini dengan judul Renata dari Nindya Kirana. Dengan deskripsi, kadang kita sama-sama lupa dengan mencintai diri yang paling sederhana. Melihat diri sendiri secara nyata dan apa adanya. Keren banget ya karyanya. Kita lanjut ya ke karya selanjutnya. Nah, selanjutnya ada karya dari Fauzia Rohmah yang berjudul Come to Me Freely. Jadi di sini menjelaskan bahwa melepaskan diri dari tempat berlindung yang nyaman. Mungkin aku akan kepanasan atau terkena basah hujan, tetapi lihatlah aku mendapati diriku dengan bebas. Nah, selanjutnya ada Confidence, karya dari Zahra Yasmina. Nah, confidence is a part of loving yourself. Nah, lukisan ini tentang seorang wanita yang percaya diri dan berani. Percaya diri dalam menjemput masa depannya dan berani melawan ketakutannya di masa lalu. Nah, siapa nih di antara kalian yang udah bisa lepas dari masa lalunya? Boleh tulis aja di kolom komentar aku atau ya nggak apa-apa, tulis aja. Nah, selanjutnya ada karya dari Nabila Syifa Siregar yang berjudul Listen. Nah, jadi apa sih nih maksud dari karya Nabila Syifa Siregar ini? Nah, di sini dijelasin nih bahwa karya Listen ini menggambarkan gimana si pembuatnya yang berdarah-darah karena berusaha menyenangkan banyak orang sambil berusaha untuk lebih mendengarkan penilaian diri sendiri dengan menutup salah satu kuping dengan sebagai bentuk self-love. Jadi gitu teman-teman, maksud dari karya ini. Keren banget ya karyanya. Ya, setuju, Odi. Selanjutnya adalah karya dari Verina Handi Andiningrum dengan judul Never Feel Alone. Oke. Nah, untuk karya ini, kalau inti dari yang saya dapat nih ya, jadi dia itu merasa sepi karena kayak egoisan diri dia sendiri yang tidak dapat menyadari kasih dari kerabat, keluarga, bahkan Tuhannya. Dan lukisan ini juga menjadi pengingat agar kita dapat lebih bersyukur dan kembali untuk semangat. Tuh. Lukisannya bagus banget nih. Iya nih, keren-keren banget ya dari tadi. Iya, bener-bener. Nah, boleh dilanjut. Nah, kalau karya yang satu ini berjudul Kupu-Kupu, yang dibuat oleh Dewana Saputra. Jadi, kupu-kupu ini adalah sebuah karya ilustrasi yang diciptakan dengan maksud untuk menggambarkan tidak adanya standar kecantikan yang memaksa agar seseorang harus mengikutinya dan harus mengubahnya. Ilustrasi ini juga diciptakan sebagai gambaran kecantikan equal, yang dimana semua dapat merasa dirinya cantik sehingga mereka dapat mencintai dirinya sendiri. Nah, ini nih, keren banget. Jadi kita semua ini cantik dan ganteng dengan porsinya masing-masing gitu. Bener. Iya, jadi nggak usah ngebandingin sama orang lain deh. Gitu. Nah, karya selanjutnya adalah Breathe dari Nadia Hasnanisa. Nah, untuk deskripsi dari karyanya adalah self-love is about learning how to pause, then breathe. Breathe in the positivity, breathe out the negativity,
Breathe out the negativity by regret less and forgiving yourself. Breathe in the positivity by accepting and appreciating yourself. Just be you and express it. Jadi kita bentuk self-love ini dapat menarik positif dan mengeluarkan hal yang negatif. Nah, boleh dilanjut nih karyanya. Nah, selanjutnya ada karya dari Alisa Siti yang berjudul Hang in There. Jadi, karya ini berarti meskipun kamu di masa titik tergelap, tapi akan ada cahaya yang menuntunmu. Jadi, tetap bertahan di sana dan kamu layak untuk hidup bahagia dan dicintai. Ya, selamat berjuang teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada karya dari Arif Rohman yang berjudul A Mournful Boy. Nah, ini tuh jadi ada serangkaian ya, jadi ada ceritanya nih. Nah, untuk karya ini terinspirasi dari momen-momen selama masa isolasi diri, melukiskan potret diri yang terganggu oleh tekanan batin dari sebuah pengalaman pahit karena mengagumi seseorang. Aduh, siapa nih yang sakit hati karena mengagumi seseorang? Mungkin aku Waduh, juga bisa siapa relate. tuh? Bercanda. Oke, jadi fase pertama ini adalah Durjana bermuram durja. Nah, jadi duka mendalam terlahir dari kekaguman seseorang terhadap orang lain yang berujung pada penyesalan akibat dikhianati. Air mata yang mengalir deras, bercabang dan menggenang, melukiskan duka lara yang tiada ujung. Warna cerulean blue memberikan kesan watak melankolis, sedangkan pilihan tema monokromik memberikan interpretasi akan sebuah kilas balik dari peristiwa yang monoton hanya berupa duka. Gitu. Lengkap banget ya penjelasannya. Iya, keren banget nih. Jadi kita untuk awal-awal bersedih bersama. Lalu apa sih kelanjutannya? Boleh dilihat? Ada fase selanjutnya nih, kayaknya nih. Iya nih. Boleh nih, Vel, apa nih fase selanjutnya? Nah, fase selanjutnya ini berjudul Another Wounds, Another Healing. Nah, jadi di fase kedua ini adalah mereda duka dan menyembuhkan luka. Dalam fase ini, duka yang teramat hebat mulai mereda dan menyadari akan waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Air mata yang mengalir tidak lagi deras, bercabang ataupun menggenang, melukiskan kesedihan yang mulai terhenti. Nah, jadi di sini udah mulai reda nih rasa sakitnya nih kayaknya ya. Kayaknya di fase selanjutnya mungkin udah hilang air matanya nih. Coba boleh dilanjut? Waduh. Boleh dong, tapi aku mau tambahan sedikit nih buat karya yang ini. Jadi kayak kita boleh kok bersedih, tapi jangan terlalu larut lah ya. Karena itu benar-benar sia-sia sih dari deskripsi tadi. Nah, oke, dilanjut ya. Untuk karya selanjutnya dengan judul Live to Relive. Nah, fase ketiga ini adalah merelakan dan cinta diri. Fase ini adalah akhir dari sebuah kesedihan hebat dan penyembuhan dari luka-luka yang terlahir dari kesedihan tersebut. Nah, tidak ada air mata yang berlinang, ekspresi yang lebih ceria dan terang, melukiskan perasaan yang lega. Akhir dari segala duka yang melanda adalah merelakan, melepaskan, dan mencintai diri sepenuhnya. Nah, gitu deh. Jadi akhirnya happy ending banget nih. Semoga kalian juga yang udah ngerasain kesedihan akan pengaguman pada seseorang bisa berakhir bahagia juga. Amin. Boleh dilanjut. Semoga yang berjuang masih sedih-sedih, semoga cepat hilang sedihnya. Ya, amin. Nah, selanjutnya ada karya dari Mang Peter yang berjudul Delete Yourself. Nah, katanya nih, you are too precious to be deleted. Nah, jadi teman-teman, intinya jangan pernah mikir kamu itu nggak berharga ya. Karena setiap orang pasti berharga, guys. Nah, iya, bener banget nih. Karyanya lucu banget sih ini, jujur. Iya ya. Coba yuk kita lihat karya yang lain. Yuk. Gak kalah lucunya juga nih buat karya selanjutnya.
Karya selanjutnya dengan judul Hug dari Mochi. Jadi untuk hug ini merupakan penggambaran self-love karena terkadang kita terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa kalau berbincang dengan diri sendiri itu penting. Nah, berbincang dengan diri sendiri yang tengah rapuh kadang bisa mengembalikan kekuatan untuk menghadapi kerasnya dunia. Di saat tersulit self-love mengajarkan kamu hanya bisa percaya pada dirimu sendiri jika ingin suatu perubahan. Gitu. Jadi sebaiknya kita nggak ngandelin orang lain ya. Oke, untuk karya selanjutnya silahkan. Nah, karya selanjutnya ada dari Dinda yang berjudul Senandika. Nah, jadi Senandika ini bercerita tentang seorang yang mengalami konflik batin dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya akan tersadar bahwa yang bisa menolong dan diandalkan hanyalah diri sendiri. Maka dari itu, sayangi dirimu, kamu cukup punya kamu. Sayangin diri masing-masing ya guys. Nah, selanjutnya ini ada puisi dengan judul Selain Aku dari Dea Permatasari Yahya. Nah, mungkin bisa dibaca masing-masing ya, teman-teman, untuk puisinya. Kita kasih waktu dulu nih untuk membaca sebentar. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke karya selanjutnya. Nah, karya selanjutnya ini dari Cecilia Nonifili yang berjudul Drowned Beautifully. Jadi, maksud dari karya ini adalah seorang itu berbeda-beda ya. Seorang itu unik, guys. Jadi, dalam kesendiriannya, dia tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Namun, dia menerima juga dirinya sendiri karena dia tahu bahwa dia itu berharga. Nah, boleh ke karya selanjutnya. Ya, yuk. Karyanya keren banget sih yang ini. Iya, lu juga suka sih. Iya. Untuk deskripsinya dalam banget. Nah, selanjutnya ini adalah serangkaian karya. Ya, mungkin boleh ke bagian awalnya. Oke. Nah, dengan judul Aku Pernah Terjatuh dari Reina Fadis. Jadi, bukan hanya aku, bahkan semua orang pernah berada di titik terpuruknya. Melakukan hal gila, menganggap dirinya gila pun seringkali dialami orang-orang yang sedang ada di titik terendahnya. Jangan sedih, jangan ragu, badai kan berlalu. Percayalah, kamu tidak sendirian. Nah, karya selanjutnya dari Reina Fadix ini, awalnya aku pikir semua hal ada dalam genggamanku. Ekspektasi yang terlalu menggebu malah menjadikanku pilu. Oke, selanjutnya. Memotong rambut, besar harapan jadi pribadi yang ceria. Katanya. Tapi nyatanya, sia-sia. Selanjutnya, terbang hanyalah ilusi kebahagiaan semata. Pada akhirnya juga percuma. Terpaksa tertawa. Apa yang salah? Candaan mereka yang tidak lucu? Atau aku? Karya dari Reina Fadis. Keren banget sih karyanya. Jadi untuk kalian yang pernah terjatuh, tenang aja kalian gak sendiri dan semangat untuk bangkit kembali.
Oke, di next aja ke karya selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke area sketsa nih. Jadi, sketsa ini merupakan komunitas seni lukis satu-satunya yang ada di FKM UI. Sketsa ini juga tidak hanya bergerak di bidang seni lukis manual, namun juga bergerak di bidang seni lukis digital. Nah, jadi karya yang dibawakan sketsa ini menggambarkan perjalanan self-love dalam diri setiap manusia. Jadi, ada 3 tahap yang akan dijelaskan dalam karya ini. Yang pertama itu ada denial, proses, dan accept. Coba yuk kita lihat karyanya satu persatu. Yuk. Nah, yang pertama ini ada denial dengan judulnya insecurity. Nah, yang sebelah kiri nih, sebelah kiri aku ini ada karyanya Rido. Untuk yang tengah ada Nadira dan yang kanannya ada karya dari Abdur. Nah, untuk interpretasinya yaitu manusia yang belum dapat mencintai dirinya sendiri terhadap diri mereka. Bayangannya pun menolak dirinya dengan menghancurkan keberadaan dirinya sendiri. Lalu ada perempuan yang bersolek juga belum puas dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya dia menjadi stres ditandai dengan make up-nya yang luntur. Dan yang terakhir adalah perempuan yang masih insecure ditunjukkan melalui kesedihan yang tak kunjung usai. Wow, proses ini sangat mungkin ada relate sama teman-teman. Untuk proses denialnya nggak apa-apa, karena namanya juga proses. Oke, bisa Apa kita dilanjut. semua masih berproses ya, teman-teman? Iya, benar banget. Nah, ini dia ketahapan proses si rentan yang lemah. Nah, di sebelah kiri ini ada karya dari Nadila, dan yang sebelah kanannya karya dari Tia. Jadi dalam perjalanan untuk menerima sesuatu, terutama diri sendiri, manusia akan melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Kemarahan, ketidakterimaan, kesedihan. Nah, lalu ketika proses ini mengambil kontrol, kita akan tenggelam dalam perjalanan dan tidak dapat menerima diri sendiri. Fase penerimaan, ketika semesta berbisik, agar selemah melihat ke dalam cermin dan menerima dirinya sendiri. Coba yuk kita lihat proses selanjutnya. Mari. Nah, ini adalah fase terakhir yaitu Zepting yang dengan judul Sang Rembulan yang Bersyukur. Yang sebelah kiri ini ada karyanya Sela dan yang sebelah kanan ini ada karyanya Jihan. Untuk interpretasinya adalah rembulan malam selalu bersinar di setiap malamnya meski bila kita melihat rembulan dari dekat tidak sempurna. Permukaannya tidak rata. Si gadis yang merasa tak sempurna dengan penampilannya kini menerima dirinya bagaikan sang rembulan yang terus bersinar meskipun memiliki kekurangan. Lalu untuk sebelahnya ini pose memeluk diri sendiri menginterpretasikan bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Rambut ombre pink menggambarkan pengekspresian sesuka hati kita dari apa yang udah kita punya. Tumbuhan yang berwarna-warni menggambarkan positive thoughts yang tumbuh mengelilingi kita. Keren banget sih. Apalagi yang rembulan aku suka banget. Kalau aku sih suka yang proses ya. Wow. Tapi yang denial juga bagus, nggak sih semuanya suka deh. Semuanya suka, cuman Semuanya mungkin bagus. ada di mana kita yang paling suka gitu. Ya, relate nggak sih? Mungkin. Relate Iya ya. benar. Benar banget. Teman-teman tulis dong paling suka fase yang mana nih? Atau mungkin lagi ngalamin fase yang mananya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Boleh banget. Oke, lanjut. Selanjutnya ada karya dari Winnie Widya Sista yang berjudul Teduh. Nah, Teduh, nama pada karya ini yang berarti tenang dan damai. Damai bersama diri sendiri ketika kita mulai mencintai diri sendiri. Ketika sudah menerima kekurangan kita dengan tidak terus menyalahkan diri sendiri. Bersama-sama tumbuh dengan diri kita menuju lebih baik. Indah banget deskripsinya. Oke, kita Keren. lanjut ya ke karya selanjutnya. Ya, keren banget. Nah, karya selanjutnya ini adalah puisi dari Alandi dengan judul Teruntuk Diriku.
Mungkin aku bacain ya, karena ini singkat juga. Akan selalu ada orang baik yang selalu mengalir di antara orang-orang yang tak luput menyinyir. Jadi tenang aja, meskipun kita banyak yang nyinyir, banyak yang jahatin kita, masih ada kok orang baik. Mungkin termasuk kalian sendiri yang jadi orang baiknya? Oke, Pasti dilanjut. dong, pada baik-baik. Ya, ya dong, pasti. Oke, selanjutnya ada karya dari Daka Kuntara yang berjudul Nyaman. Semakin bertambah usia, semakin banyak beban tanggung jawab. Hal itu bisa membuat stres dan burnout. Terkadang kita lupa bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri dan simpan dulu sejenak beban yang kita bawa ini. Karena setiap orang berbeda cara mencintai dan menyembuhkan dirinya sendiri. Terkadang bermain game atau tidur siang membuat rasa menjadi nyaman, mengingatkan ketika waktu kecil saat beban dan tanggung jawab belum sebanyak sekarang. Dan mungkin kita merindukan tidur dengan nyaman ketika kita masih di kandungan ibu. Bener sih, emang beda-beda ya cara orang menyembuhkan dirinya sendiri. Iya, benar banget. Dari hasil kita kerja keras, jangan lupa juga nih buat teman-teman untuk me time. Nah, gimana sih kalau misalnya me time kalian masing-masing, boleh ditulis nih di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini ada poster dari Gina Labibah dengan judul Be Kind With Yourself. Nah, jadi untuk deskripsinya itu ada eat peacefully, take care of yourself, accept things, don't let negative thought goes into you. Nah, bener banget guys. Jadi, baik pada diri sendiri itu penting ya guys. Mungkin dengan hal-hal yang ringan-ringan aja, kayak makan enak, atau enggak nonton Netflix misalkan. Aduh, bener banget. Mungkin tukang Netflix bisa promosi ini di kolom komentar. Ya boleh. Canda. Iya, boleh. Tapi ya siapa tahu ada yang butuh nih. Nah, boleh nih dilanjut. Nah, selanjutnya ada karya puisi lagi nih dari Nabila Huwaida yang berjudul Ingin. Nah, mungkin teman-teman bisa baca puisi sendiri ya, diresapi sendiri. Oke, tadi puisinya dalam banget sih, bagus banget. Nah, untuk selanjutnya ini ada puisi lagi dari Yasmin Shifa dengan judulnya Wandering Soul. Nah, karena mungkin ini ada deskripsinya, jadi aku bacain ya buat deskripsinya. Jadi, puisi ini menceritakan mengenai seseorang yang mencari kebahagiaan dan ketenangan di berbagai tempat. Nah, di tengah berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, pada akhirnya dia menemukan apa yang diinginkannya dengan mulai mencoba mencintai diri sendiri dan melawan ketakutan dan hambatan yang ada. Keren banget nih. Keren-keren. Ya, keren banget. Lanjut. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya. Nah, kita sampai nih ke area karya Catur Sinema. Nah, jadi Catur Sinema ini merupakan komunitas fotografi dan perfilman di FKM UI. Nah, ini ada deskripsi karya buat karya yang disubmit oleh Catur Sinema. We are all imperfect, but those imperfection is a perfection to a beautiful perspective. So here we are embracing our perfection to prove that it is okay not to be perfect. Nah, udah penasaran kan sama karya-karyanya? Coba yuk kita lihat. Nah, ini untuk karya pertamanya dengan judul Lenggam Lengan dengan deskripsi tipis seperti mata pisau, tajam seperti pedang. Karya dari Arifiana. Nah, buat kalian yang insecure juga sama tangan, nih aku juga nih sama. Ada yang bilang kalau misalnya tangan aku nih terlalu keker atau nggak lentik gitu buat perempuan. Jadi
Gimana Nggak apa, ya? nggak apa. Itu artinya kamu wanita kuat. Oke. Waduh, bisa banget, Pel. Makasih ya, jadi baper. Makasih ya. Oke, dilanjut aja nih ke karya selanjutnya. Lanjut aja, kita ke karya selanjutnya. Wah, ini ada luka jantan. Katanya nih, luka lututku gara-gara jatuh dari motor yang kayaknya nggak bakal hilang, tapi ya sudahlah, dari Brojay. Wah, Brojay hati-hati ya kalau naik motor. Iya, hati-hati nih. Tapi nggak apa-apa dong lukanya ini. Bukti kejantanannya ya. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ke karya selanjutnya dengan judul Scars to Your Beautiful. Nah, untuk deskripsinya ini dikutip dari lagunya Alicia Cara, yaitu Scars to Your Beautiful juga. Nah, bisa dibaca untuk deskripsinya. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scar to your beautiful. We are stars and we're beautiful. Bagus sih liriknya ya. Iya, keren banget. Jadi kalau misalnya kita ada scars itu, ya kita tetap cantik kok. Benar-benar. Oke, boleh Ya lanjut. tadi yang luka jantan walaupun ada luka tetap jantan, ya kan? Tetap ganteng gitu. Bener, Pel. Oke, boleh Kita lanjut. lanjut aja deh ke karya selanjutnya nih. Ada yang judulnya Allergy, having to constantly battle with my own skin and allergies is tough, but it's okay. Benar guys, alergi nggak masalah kok. It's okay. Oke, semoga bisa bertahan sama alerginya ya, dan bisa sembuh juga. Selanjutnya, karya dengan judul Watch My Back dengan deskripsi While I gain strength from my battle with my curved spine dari RA. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin ada masalah dengan punggungnya nggak apa-apa. Kita bisa berjuang kok, kita bisa terapi. Jadi semangat ya. Boleh dilanjut. Lalu selanjutnya ada scars. Our scars make us beautiful. Ya benar-benar. Kayak tadi juga kan banyak sih yang merasa insecure sama luka. Ternyata kalian nggak sendiri guys. Jadi nggak apa. Ya, nggak apa-apa. Karya selanjutnya dengan judul Choker dengan deskripsi Perhaps in my past life I died by a suspended nose. Ya, nggak Bagus apa-apa sih. kok ada. Caranya gue suka deh. Ya ini bagus banget, aku suka. Nah ini selanjutnya ada Lanjut. scars lagi. Kayak bener-bener scars itu banyak ya yang bikin merasa insecure dengan ini. Kalau dari karya ini, a sign that you had been hurt, a sign that you had healed. Ya, jadi bener sih, kita persakit kita juga sembuh dong. Jadi filosofi scars ini juga bisa kita ambil pelajarannya. Iya, benar banget. Mantap banget nih, Vel. Nah, untuk selanjutnya, karya dengan judul Birthmark Queen dengan deskripsi I don't care what you think, I love my facial birthmark. Nah, ini self-love banget nih, keren. Keren banget. Lanjut. Nah, selanjutnya ada bridge. Apparently, I don't need a high nose bridge to be able to breathe. Ini juga ciri-ciri orang bersyukur. Iya, benar banget. Benar sih, benar. Aku juga masih bisa napas kok meskipun ya alhamdulillah bisa napas ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini karya dengan judul My Smile dengan deskripsi I have really crooked teeth, but it won't stop me to smile. Karya dari Kak Esther Octaviani Angelica. Jadi tetap pede aja buat senyum. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya ada My Chubby Cheeks, People Love It, People Pinch It. Kalau yang punya pipi, ya, ini karya dari FH. Ya gemes sih ya, sebenarnya cabi-cabi itu gemes deh, emang pengen nyubit sih. Iya, ternyata nggak semua yang punya pipi cabi itu suka dicubit-cubit pipinya gitu. Mungkin itu termasuk insecure mereka. Oh iya benar. Tapi lucu kok. Oke, buat selanjutnya ini ada puisi dari Ica Tiara Devi Febrianti dengan judul Mekar. Nah, ini ada suaranya ya, Vel ya? Oh iya, mau denger dong? Iya nih, bisa nih kita dengar. Nah, ada nih. Mekar, Yuk kita dengar karya bareng-bareng ya. Ica Tiara Devi Febrianti. Hei, jangan menangis. Jangan pula bersedih. Dan jangan terdiam. Karena kamu berhak bahagia. Ini dirimu. Kamulah yang bisa menentukan akan kemana kamu melaju. Cobalah untuk menjadi dirimu apa adanya. Karena dirimulah yang tahu siapa kamu seutuhnya. Biarlah riak sekitarmu menilaimu. Jangan hiraukan jika itu menyakitimu. Mulailah mencintai dirimu sendiri. Berkembanglah layaknya bunga yang mekar, yang kunjungnya tak malu untuk merekah hingga bermekar. Karena kamu seindah bunga itu, yang keindahannya selalu diagungkan oleh mata yang melihat. Tak perlu menjadi hebat agar bisa dikenal orang lain. Tak perlu menjadikan diri sendiri atas karena perkataan orang lain. Tak perlu meratapi diri yang selalu terlihat baik di depan orang tetapi di belakang menangis sendirian dan terbebani karena hidup. Kamu adalah kamu. Senangmu, bahagiamu, dan tawamu itu merupakan apresiasi terbesar untuk dirimu dan orang-orang yang menghargai keberadaanmu apa adanya. Aduh, karyanya bagus banget. Apalagi tadi yang merinding, ngedengarnya kayak Iya, dapet apalagi banget ya, dibacainnya Kak. keren banget kayak gitu ya. Iya, bener. Kayak lebih kena aja gitu. Iya, bener banget. Hampir nangis tadi. Tapi Iya, lagunya tersentuh ya enak gak sih. sih? Tersentuh Iya, ya. tersentuh banget nih beneran. Ya, kita lanjut aja nih ke karya selanjutnya yang gak kalah keren. Selanjutnya ada karya dari Kak Hasna Khalisah yang berjudul Cage Creature. Nah, the cage taught you to be confined, but the cage is only an aggregation of pillars. Either the cage make you hate yourself from being inside, or it turns you to love who you are for surviving inside it. Nah, selanjutnya ada karya puisi dari Pramita Putri dengan judul Senandika. Mungkin di sini teman-teman bisa baca secara mandiri ya, dan silahkan dinikmati. Mungkin kita bisa langsung ke karya yang selanjutnya aja ya teman-teman. Boleh banget, Ini boleh. puisinya juga bagus banget loh. Mungkin kalian kalau pingin lebih lama lagi membacanya bisa langsung di
akses ke web art step-nya ya. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ada karya dari Yubi Abigail yang berjudul Capturing Beauty. Nah, potret ini menunjukkan sosok seorang wanita yang nyaman dan bahagia akan dirinya, serta jatuh hati pada dirinya sendiri. Kelihatan banget sih dari fotonya bahagia banget. Iya. Ya, semoga teman-teman juga bahagia ya, kayak di foto ini. Amin, amin. Oke, selanjutnya ini karya dengan judul Ways to Take Better dari Ailsha Azrin. Nah, self-care adalah bentuk kita mencintai diri sendiri. Pada awalnya, saya hanya ingin melakukan photoshoot dengan satu orang. Namun setelah saya pikir-pikir, bentuk self-care setiap orang tuh berbeda dan beragam, sehingga saya memutuskan untuk melakukan photoshoot dengan 9 orang teman saya. Tuh, beda-beda tuh. Ada yang main game, ada yang main gitar, mungkin ada yang main sama kucingnya, dengerin musik, dan lain-lain. Nah, pengen tahu dong kita kalau misalnya self-care teman-teman tuh kayak gimana sih? Boleh tulis ya di kolom komentar. Kalau aku nih mirip banget nih, Di, sama yang main game. Kalau Odi yang mana nih? Aduh, kalau aku main game juga, Vel. Sama nih. Tapi kita nggak pernah mabar ya. Kita main bareng, iya bener. Kali-kali lah kita mabar ya. Oke, atur aja. Asik. Lanjut ya. Nah, ini ada karya puisi lagi dari Raihan Ahadin yang berjudul Terima Kasih Raga. Ini bisa banget teman-teman baca puisinya. Nah, keren banget tadi puisinya. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya ada puisi lagi nih dari Andriska dengan judulnya Teruntukmu Sang Pribadi. Nah, ini ada audionya lagi nih. Boleh dong di-setel, Kakak Operator? Langsung aja kita dengerin. Teruntukmu Sang Pribadi. Karya Andriska. Sudahkah engkau melihat ke belakang? Perjuanganmu sungguh besar bukan kepalang. Walau lelah menusuk hingga tulang belakang, tegar pun tetap kau jadikan tiang menjulang. Ikatan harapan tak membuat dirimu terhempas. Tekadmu kuat dan tak mudah lepas. Dalam perjuangan kau terus berusaha keras. Kemewahan jiwamu terukir bagai emas. Dirimulah pencipta cinta yang paling bebas. Keren banget. Keren banget. Tadi karyanya ditulis sama Andriska dan untuk suaranya tadi sama Lula ya. Keren banget deh Lula dan penciptanya Andriska. Iya, karya tulisnya keren, pengisi suara juga keren, jadi pas banget deh. Keren. Bener banget. Wah, ada apa lagi nih? Apa tuh? Ini ada instalasi kecilnya Exhib. Jadi katanya, you dropped your crown, so I kept it for you, guys. Jadi, jangan nunduk-nunduk, jangan insecure, percaya diri aja, oke? Oke, siap banget. Nanti aku ambil deh. Aku datang ke Exhibnya. Oke deh, ditunggu. Iya. Oke, kita lanjut.
Nah, selanjutnya ada karya dengan judul Pada Sebuah Benang Takdir, karya dari Fauzia Rohmah. Karya ini tentang kegelisahan pada banyaknya kekhawatiran hidup, tentang banyaknya angan yang digantung pada tali takdir yang terbentang, memikirkan banyak hal hanya akan menyiksa diri, cukup cintai diri sendiri, dan optimis. Ya. Oke, Bu, bisa dilanjut. Wah, ini juga ada lagi nih instalasi kecilnya Exhib. Katanya nih, you don't have to win to be a winner. Nah, jadi untuk menjadi pemenang, kita tuh tidak perlu validasi melalui title menang. Jadi diri kita apa adanya itu sebenarnya udah menang, guys. Iya, kita itu setiap diri itu udah seorang pemenang. Bener banget. Wah nih, kita kayaknya udah sampai ke area terakhirnya Exhib 3.0, yaitu ada area pengabdi seni. Nah, jadi pengabdi seni ini adalah kanal apresiasi karya serta informasi seputar seni dan budaya yang dikelola oleh Departemen Seni dan Budaya BEM IM FKM UI. Jadi karya yang terpajang di area ini merupakan sebagian dari hasil pengumpulan karya yang rutin berjalan setiap sebulan sekali. Jadi nanti di area ini banyak banget nih guys karya-karya dari mahasiswa FKM UI. Penasaran nggak? Yuk, lihat yuk. Penasaran banget dong. Ayo, ayo. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada beberapa karya dari akun Instagram @pengabdiseni. Dan terkhusus untuk pengabdi seni ini adalah karya dari mahasiswa dan mahasiswa FKM UI ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat yang lebih banyak lagi karya yang dari sini, bisa langsung aja ke Instagramnya Pengabdi Seni. Ya, Instagramnya @pengabdi.seni. Wah, ini orang-orangnya berbakat semua nih ya. Keren Iya, deh, bagus-bagus FKM. banget nih. Keren banget lah. Keren. Kita Punya lihat banyak lagi nih. seniman-seniman muda. Yes. Bener banget. Nah, ini juga nih foto-fotonya, ada puisinya juga, bagus-bagus banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau ngeliat deskripsinya per karya, mungkin pada penasaran nih, bisa langsung aja masuk ke websitenya Artsteps, lalu ke Exhibition 3.0 FMUI. Jadi kalian bisa lebih leluasa lagi ngeliat deskripsi, ngeliat karya dari deket. Nah, iya benar. Terus kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kayaknya pusing deh buat ngeaksesnya, nah tenang aja, untuk cara aksesnya juga udah ada nih di Instagram exhibition.fkmui. Jadi bisa langsung dicek aja ya. Langsung aja guys. Yuhu. Nah, ini ada langkah terakhir nih sebelum kita
pulang dari pameran virtual ini. Ya. Nah, teman-teman boleh banget nih di-scan barcode-nya, lalu isi survei ya guys, buat mengisi survei kepuasan agar acara kami ke depannya bisa lebih baik. Iya. Nah, terus kalau misalnya udah mengisi survei juga kalian bisa berkesempatan untuk memenangkan hadiah. Nah, jadi Hadiahnya apaan yuk tadi? sekarang. Aduh, rahasia dong, makanya isi dulu surveinya. Oke, abis ini langsung banget nih aku isi survei. Iya nih, kayaknya habis dari sini langsung isi survei juga nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mengisi survei. Ya, sekarang kita ngapain? Pulang. Wah, iya nih, kita balik lagi ke awal nih, Di. Iya nih, kita Berakhir balik lagi beneran aja ini. di KL. Iya nih kayaknya, aduh ketarik nyampe ke depan ini. Aduh, pulang nih kita beneran. Nah kan, udah sampai luar lagi kita. Beneran deh udahan. Kita udah sampai bener-bener di akhir perjalanan kita nih. Udah kerasa banget tadi. Iya nih udah, aduh gak kerasa banget ternyata udah tiba-tiba beres aja. Oh iya, terus tadi tuh karyanya keren-keren banget ya. Iya benar-benar keren-keren banget. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri ngerasanya gimana nih udah ngikutin tur kita? Apa mungkin ngerasa lebih apa deh terserah deh, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada karya favorit teman-teman, boleh banget nih disebut di komentar. Iya mungkin karya sendiri disebut juga nggak apa-apa banget. Itu bentuk self juga kan? Iya, nggak apa-apa. Oke. Oh iya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman buat isi surveinya ya. Bisa langsung di-scan di barcode-nya. Atau nih juga nanti ada di link yang dikirim sama teman-teman panitia, bisa banget langsung diklik. Iya bisa nih, langsung diklik aja. Karena bakal ada hadiah menariknya dong. Jadi ayo isi surveinya. Pengen banget hadiah. Iya, aku juga pingin nih kalau boleh. Oke. Dan mau ingetin juga nih buat teman-teman, jangan lupa buat besok yaitu tanggal 3 Desember 2020 untuk ikutan acara showcase-nya. Nah, sama live-nya juga di YouTube BEM IM FKM UI. Dan kalau isi surveinya bisa ada kesempatan buat dapet hadiah lagi loh. Oh ya, mau ingetin lagi, aduh ingetin terus nih, nggak apa ya. Ini kalau masih kurang puas sama perjalanan kita sekarang, bisa langsung akses sendiri di website Artstep-nya. Kalau bingung caranya, langsung lihat aja di Instagram @exhibition.fkmui. Itu udah kita kasih tahu cara-caranya. Langsung aja, guys. Iya, bener banget. Jadi langsung bisa dicek aja ya, guys. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih nih sama teman-teman yang sudah submit, yang sudah kontribusi sama acara Exhibition 3.0 ini. Keren-keren banget caranya. Iya, bener banget. Dan kalau misalnya buat yang karyanya belum dipajang di sini, gak usah berkecil hati karena karya kalian juga bakal tetap dipajang di Instagramnya exhibition.fkmui. Jadi pantengin aja terus ya. Nah, karena tugas kita udah selesai nih sebagai tour guide hari ini, makanya aku sama Odi mau pamit ya undur diri. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa menambah rasa cintanya sama diri sendiri. Iya, benar banget. Itu sih yang kita harapkan dengan adanya pameran ini. Ya udah deh, mungkin kita beneran pamit aja ya, Vel. Oke, iya. Ya, oke deh. Yaudah, terima kasih semuanya. Dadah. Udah, sampai jumpa di acara selanjutnya. Ya, dadah.